Happy viewers, sebentar lagi rekan-rekan akan menyaksikan video dari Preview by Paramapida Akoladia Group. Sebelum rekan-rekan menyaksikan video ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Selamat menyaksikan! Halo viewers, selamat datang di video sesi Preview by Paramapida Akoladia Group. Nah, kembali lagi nih bersama saya Dea, akan ajak rekan-rekan untuk berdiskusi dan berbincang-bincang tentang topik yang pastinya menarik dan bermanfaat untuk rekan-rekan. Nah, hari ini kita mau ngomongin apa sih? Tentunya kita hari ini mau ngomongin sesuatu hal yang sering banget ada di lingkungan hidup kita, yaitu the empowering of teamwork. Nah, hari ini tentunya saya juga nggak bakal sendirian. Saya sudah ditemani oleh narasumber yang akan membahas tentang tema hari ini. Sudah tersambung bersama Bapak Didi Kusmayadi, STCHT. Halo Bapak, selamat pagi. Oh, Mada, selamat pagi Mada. Gimana kabarnya Pak hari ini? Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Semoga kita semua sehat-sehat juga ya. Alhamdulillah. Oke, Pak Didi, terima kasih hari ini sudah bisa menemani kita untuk membahas tema yang menarik hari ini, Pak. Ya, terima kasih Mbak Dea sudah ketemu lagi dengan saya hari ini. Nah, Bapak, boleh nih kenalan lagi ya sama rekan-rekan. Siapa tahu ada yang baru gabung nih di video ini. Bapak boleh perkenalkan diri. Sekarang kesibukannya lagi apa sih, gitu Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pagi yang segar seperti hari ini ya, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Didi Kusmayadi. Saya saat ini aktivitasnya sebagai staf pengajar di sebuah perguruan tinggi di Bandung, dan juga sehari-harinya atau mungkin yang saya geluti sekarang ini adalah memberikan training atau sebenarnya kalau memberikan training kesannya saya terlalu gimana gitu ya, istilahnya saya sharing materi aja lah ke beberapa instansi ya, beberapa sekolah, beberapa kampus seperti itu. Dan mulai juga sedang menulis beberapa buku lah ya. Mudah-mudahan ya, namanya nulis buku itu mood-moodan ya kalau moodnya lagi bagus ya wah kenceng nulisnya, tapi kalau moodnya lagi jelek mungkin cuma dapat 1 halaman 2 halaman habis itu ya. Mudah-mudahan doakan saja semoga lancar semua. Amin, semoga bukunya cepat Ya, selesai dan seperti itu, cepat Mbak Dea. ya Pak. Nah, hari ini kita mau membahas tentang the empowering of teamwork nih Pak. Nah, ini kan dari zaman kita sekolah, kuliah, sampai kerja kan pasti kita menemukan yang namanya teamwork gitu. Iya, betul. Nah, pasti kita ketemu namanya tim banyak kepala ya Pak ya, jadi suka banyak pendapat yang berbeda-beda sehingga biasanya menghasilkan sedikit konflik. Nah, gitu. Nah, bagaimana nih Pak cara menyelesaikan konflik-konflik yang ada di sebuah tim? Silakan. Ya, jadi dari judul saya aja empowering teamwork. Jadi teamwork yang memberdayakan istilahnya teamwork yang memberdayakan. Jadi teamwork itu kan sekumpulan orang yang bekerja untuk mencapai satu tujuan, yang mana setiap bidang pekerjaan dari setiap anggota tim itu saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Jadi kalau dalam satu tim ada pekerjaan dari seorang anggota tim yang tidak beres akan berpengaruh juga ke tim-tim yang lain, ke anggota-anggota yang lain. Nah, jadi seperti itu. Jadi kerjaan teamwork itu istilahnya kerjaan yang berpengaruh dari satu kerjaan seseorang itu berpengaruh ke kerjaan yang lain. Jadi itu namanya, karena itu kerja tim ya. Jadi kayak mobil gitu kan. Mobil itu kan banyak istilahnya komponennya gitu kan, banyak komponennya. Jadi kalau
misalnya bensinnya habis kan nggak jalan semua, atau kuplingnya rusak juga nggak jalan, ya seperti itu ya. Jadi saling berhubungan dan saling berpengaruh. Mengingat di tim ini bukan cuma satu orang, banyak seperti Mbak Dea bilang tadi ya, banyak sekali kepala gitu ya. Mungkin ada satu tim yang isinya 10-20 kan, apalagi itu kan ya. Nah ini kan berarti orang itu kan, manusia itu kan unik gitu ya. Artinya dia dengan pemikirannya sendiri, dengan latar belakangnya sendiri, dengan latar belakang pendidikannya, wawasannya sendiri, semuanya harus bergabung dalam satu tim. Bagaimana biar satu tujuan. Nah ini yang sebuah tantangan sebuah tim adalah bagaimana dengan isi kepala yang berbeda-beda menjadi bisa sama gitu ya. Sehingga di situ kemungkinan konflik itu sangat besar juga dalam sebuah tim ya. Si A pengen begini, si B pengen begini, si C pengen begini. Bagaimana biar semuanya jadi satu keinginan, satu kemauan gitu ya. Sehingga ada konflik ya. Nah di sini diperlukan istilahnya kebijaksanaan, leadershipnya seorang pemimpin tim atau tim leadernya. Ya, tim leadernya harus pintar-pintar membaca bagaimana keadaan timnya. Ya. Dan para anggota tim juga harus pintar-pintar membaca sama dengan tim leader ya. Keadaan tim mereka sendiri seperti apa gitu ya. Untuk konflik ini pertama tim ini harus mengakui bahwa tim aku ini ada konflik nih. Harus diakui dulu, harus ada masalah dulu. Kalau tidak ada yang mau menerima misalnya, tim aku baik-baik saja sih, ya itu juga udah konflik, malah nambah konflik. Sudah tahu ada masalah, ada juga yang bilang nggak ada masalah. Padahal sebenarnya dari luar juga melihat tim kita ini, misalnya tim saya ini ada masalah gitu loh. Tapi kok tim saya biasa-biasa aja. Ya artinya kita harus menerima dulu bahwa tim kita ini punya masalah. Kemudian identifikasi konflik sebenarnya apa? Sebenarnya ada masalah apa sebenarnya? Apakah ini cuma antara dua orang atau antara dua kubu dan sebagainya, itu diidentifikasi dulu. Setelah itu baru konflik itu kumpulkan semua orang, ya bisa dirembukan, ya atau bisa diwawancara satu-satu oleh tim leadernya atau manajernya. Sebenarnya ada masalah apa sih dengan si A? Panggil si B. Sebenarnya ada masalah apa sih? Panggil si C. Sebenarnya ada masalah. Kalau cuma 5-6 orang sih nggak masalah ya, ngobrol satu-satu. Tapi kalau ada 10 atau 20 orang, itu perlu waktu. Biasanya itu dirembukan. Ada sebuah proses setelah dirembukan, keluar aslinya semua. Pak, aku nggak suka sama si ini, Pak. Ditunjuk orangnya. Waktu itu kan karena semua hadir, ditunjuk orangnya. Soalnya dia tuh gini-gini. Nah, itu akhirnya, itu justru sebuah awal yang bagus karena sudah ketahuan si A nggak suka si Mas B, semua juga tahu. Dalam sebuah tim keterbukaan itu memang cukup baik, cukup diperlukan karena ini kan kita ini kerja tim ya. Kalau satu orang kerjanya nggak beres kan berpengaruh ke yang lain. Jadi kalau nggak terbuka ada masalah apa, yang lain juga nggak tahu ada apa gitu ya. Nah seperti itu. Nah setelah itu langkah keempat adalah bersama-sama untuk mengkaji masalahnya ya. Kalau masalahnya sudah dikaji seperti itu melalui proses diskusi atau segala macam, ya, melalui proses brainstorming dan segala macam, mudah-mudahan dapat solusi. Nah, akhirnya kalau sudah ada solusi harus disepakati solusi itu. Semua harus bertanggung jawab terhadap solusi itu. Jadi dimintai, kalau perlu misalnya ada sebuah surat, hari ini telah dilakukan pembahasan masalah ini dengan hasil seperti ini. Hasil ini disetujui oleh A, B, C, D. Jika di kemudian hari ada yang tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap solusi dan sebagainya. Misalnya seperti itulah. Nah, itu kan istilah komitmen ya. Nah, setelah ada komitmen, kemudian dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, lakukan evaluasi. Apakah solusi ini berpengaruh terhadap kinerja tim atau memang menimbulkan masalah baru atau tidak. Seperti itu aja, istilahnya siklusnya untuk membahas sebuah konflik dalam sebuah tim. Oke Pak, nah pertanyaan yang kedua nih Pak, kalau misalkan untuk sebuah tim Pak, bagaimana pembagian tugas yang baik gitu Pak, yang efektif dalam sebuah tim? Jadi kalau dalam sebuah tim itu kan istilahnya kemampuan setiap anggota tim itu kan berbeda-beda ya. Ya, ada yang pintar-pintar banget gitu kan, ada yang biasa-biasa, ada yang standar gitu ya. Ada yang istilahnya bukan bodoh ya, malas aja gitu ya, orangnya malas. Nggak ada yang bodoh ya, intinya malas ya seperti itu. Ada yang seperti itu kan macam-macam gitu ya. Sehingga seorang tim leader ini atau manajer tim ini harus paham betul ya
saat dia memberikan tugas ke anggotanya itu akan seperti apa ya. Jadi dia harus bisa mendampingi ya. Jadi ada sebuah siklus yang bisa diambil manfaatnya gitu ya. Pertama, I do, you watch. Saya kerjakan, kamu lihat. Mungkin si manajer begitu ya. Manajer itu kan memberikan tugas. Tapi anggota tim ini bingung, Pak, harus gimana ini, Pak? Nah, langkah pertama adalah, oke, sekarang lihat. I do, you watch me gitu ya. Jadi saya kerjakan, kalian lihat gimana saya bekerja. Ya kan anggota timnya, oh kayak gitu ya, oh kayak gitu. Langkah kedua adalah I do, you help. Saya kerjakan, kamu bantu aku. Nah, gitu kata si manajernya. Jadi setelah mereka selesai kerjain, mereka ikut ngebantu, biar mereka juga terlibat dalam pekerjaan itu. Nah, setelah pendelegasian berikutnya adalah, kalau gimana? Kalian udah bisa? Udah Pak, kita coba Pak. Oke lah, silakan. Oke, sekarang kerjakan masing-masing. Yang ketiga adalah you do, ya, kalian kerjakan, I help. Nah, kata si manajer itu, atau kata tim leader itu. I do, you help. Ya. You do, I help. Kalian kerjakan, giliran aku yang ngebantuin kalian. Nah, dan yang terakhir adalah you do, I watch. Jadi kalian kerjakan, aku mau lihat aja, nonton aja. Ya, cara mendelegasikannya seperti itu. Jadi istilahnya, jadi nggak langsung dikasih, nih kerjain udah selesai gitu ya. Ada pendampingan, ya, pendampingan dari I do, you watch, I do, you help, you do, I help, dan terakhir adalah you do, I watch. Seperti itu. Jadi itu cara mendelegasikannya. Jadi sebelum kasih tugas, alangkah lebih baik leader kasih contoh dulu ya Pak ya, untuk para timnya gitu. Iya, betul. Diberikan contoh dulu, ya seperti itu. Pak Didi boleh nggak kasih contoh suasana atau seperti apa sih tim yang tidak sehat gitu Pak? Oke, tim yang tidak sehat ya. Jadi tim yang tidak sehat itu istilahnya misi, kan tim itu kan punya visi misi ya, ada tujuannya, ada apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan gitu ya. Tapi kok nggak bisa mudah dijelaskan gitu. Kalau tim yang sehat itu kayak air aja ngejelasin bahwa tujuan kita seperti ini, misi kita akan seperti ini. Jadi enak ngejelasin tujuan dari si tim leader itu. Tapi istilahnya kalau yang tim tidak sehat, tim leader itu punya rasa, jadi nggak enak ini ya, nggak mudah ngejelasin karena banyak tantangan lah, banyak sanggahan dan sebagainya gitu ya. Kalaupun ada pertemuan rapat-rapat berjalannya nggak formal ya, rapat-rapat formal gitu kaku, tegang, nggak ada humor dan sebagainya gitu ya. Jadi semuanya pada ya dingin lah gitu ya. Jadi kalau ada meeting tim kayak gitu, semua hadir. Tapi begitu selesai rapat nggak ada hasilnya meetingnya itu, ya. Yang tadi tuh apa sih, ngomongin apa sih, aku nggak jelas. Nah kan hal-hal seperti itu kan ada ya. Biasanya kalau sudah mulai itu gejala-gejala tim yang mulai nggak sehat. Banyak bicara terjadi ya, tapi tidak komunikatif. Ya, orang pada ngobrol tapi tidak istilahnya mengakomodir masalah gitu. Nanyanya kemana, jawabnya kemana gitu ya. Banyak ngobrol tapi nggak komunikatif. Bahkan selesai meeting ngobrol lagi di luar. Di luar dia lanjutkan dengan obrolan meeting. di luar. Oh situ kayak gitu sih, aku gimana. Iya seperti itu. Terus keputusan itu lebih banyak diambil oleh tim leadernya. Keputusan itu lebih banyak diambil oleh tim leadernya. Jadi bukan karena apa istilahnya keputusan bareng ya. Keputusan bersama, jadi sama tim leadernya aja. Jadi seperti ini ya. Anggota timnya cuma iya. Jadi nggak ada pemikiran dari mereka untuk ikut mendukung keputusan itu, seperti itu. Kadang mereka juga bicara enggan karena nggak percaya sama anggota tim yang lainnya, ya. Jadi kalau ada meeting atau ada apa gitu, disuruh bicara nggak mau. Ngapain aku bicara? Ini mah cuma nguntungin dia, ya. Malas gitu. Jadi mereka juga sendiri jadi bingung akhirnya, aku nih harus ngerjain apa sih sebenarnya gitu ya, apa yang harus aku kerjain. Terus kalau sudah kayak gitu kerjasamanya sudah pasti ya nggak bisa kompak ya. Terus
ciri tim yang sehat itu adalah salah satunya juga ada self assessment. Jadi kalau tim itu tidak ada self assessment untuk minimal misalnya 3 bulan gitu ya, artinya ya self assessment itu kan salah satu cara untuk melihat kinerja setiap anggota tim itu sampai di mana gitu ya. Nah kalau asesmen sendiri itu nggak ada gitu ya, sampai 6 bulan nggak ada, 8 bulan nggak ada gitu, gimana gitu bisa menilai dari dalam gitu ya soal sebuah kekompakan tim. Self assessment itu perlu ya. Ya karena ini adalah asesmen itu kan penilaian ya, penilaian yang periodik gitu ya. Jadi mungkin 3 bulanan atau 4 bulanan dan sebagainya. Jadi kalau nggak ada ya sayang juga gitu ya. Itu salah satu ciri tim yang kurang sehat lah, atau mungkin bisa juga dibilang tidak sehat ya karena tidak ada asesmennya sendiri seperti itu ya. Seperti itu paling Mbak Dea. Oke Pak, jadi kalau misalkan self assessment itu salah satu faktor yang untuk mengembangkan sebuah tim juga ya Pak ya. Selain itu, apalagi sih Pak faktor yang perlu diperhatikan gitu untuk membangun tim yang memberdayakan Pak? Jadi salah satu faktor untuk membangun tim yang berberdayakan adalah harus ada tujuan tim itu ya, buat apa gitu ya. Jadi dari awal sebelum tim dibentuk ini ya, pembentuk tim itu siapapun mereka harus sudah punya tujuan gitu ya. Terus tim seperti apa yang akan dibentuk, orang-orangnya bagaimana yang akan dibentuk, terus kemampuan apa yang perlu direkrut dari setiap anggota tim ya. Sehingga dari awal, kalau sudah seperti itu dari awal, akhirnya kesananya udah tahu. Jadi istilahnya akan kemana tim ini berjalan gitu ya. Jadi harus ada tujuan, harus ada goal ya, dan harus ada identitas tim itu. Jadi identitas itu adalah mau seperti apa tim ini dikenal oleh tim-tim yang lain, orang lain gitu ya. Orang lain mengenal tim ini sebagai apa gitu, itu identitas kan ya. Artinya kalau kita pribadi kan ingin dikenal sebagai siapa. Kalau kita udah mati ingin dikenang sebagai siapa, itu identitas kita gitu. Gitu juga tim. Kalau tim itu artinya sudah bubar gitu ya, tapi orang masih mengenang bahwa tim itu seperti ini, adalah itu identitas. Kemudian adalah hormat dan toleransi terhadap sesama. Perbedaan anggota tim itu dihormati ya. Ada toleransi. Karena manusia ini kan berbeda-beda ya. Artinya dalam satu tim itu terdapat heterogen gitu ya. Jadi kalau perbedaan itu ada toleransinya, dihormati, itu luar biasa. Kemudian komunikasinya seimbang, jadi nggak si dia aja terus yang ngomong, si A aja yang vokal. Semuanya itu ada punya kesempatan yang sama untuk berkomunikasi sehingga seimbang semua. Kemudian saling percaya. Nah ini yang luar biasa ya, tim ini saling percaya. Artinya ada tipe orang yang ingin kerja sendiri tapi dia ada di dalam tim gitu, sehingga dia tidak mudah untuk percaya kepada orang lain untuk mengerjakan pekerjaan itu. Udah ini sama gua aja lah, misalnya kayak gitu kan. Tapi kalau dia percaya ke orang lain, artinya karena ini kerjaan tim, nah itu akan lebih bagus. Jadi kalau tidak ada kepercayaan juga nggak bagus kan dalam sebuah tim. Saling menjaga aib. Dalam suatu tim itu saling menjaga aib. Jangan digembar-gemborkan ke orang lain. Jaga sebuah hal yang kecil tetap kecil gitu. Malah kalau bisa udah selesai gitu ya. Kadang kan ada hal yang kecil jadi besar gitu ya. Yang besar tambah besar ya. Tetap menjaga hal-hal yang kecil itu tetap kecil gitu. Jadi saling menjaga aib anggota tim seperti itu. Kemudian semua tim harus memiliki kemampuan yang sama dalam memimpin. Kalau nggak salah kita lihat dulu ada yang namanya filosofi angsa ya. Nah, kalau pernah dengar filosofi angsa itu kan terbangnya formasi V ya. Yang paling depan itu kan pemimpinnya. Saat pemimpin angsa ini sakit, dia akan pindah ke belakang. Nah, yang di belakangnya itu nanti atau siapapun, angsa yang manapun nanti akan pindah ke depan. Begitu seterusnya. Kalau angsa itu seperti itu. Jadi semua punya kemampuan untuk memimpin. Kalau si pemimpinnya sakit, ada angsa yang mengapit dia. Begitu juga kalau anggota tim kita ada yang berhalangan, ada yang mendampingi, kemudian ada yang memimpin. Akan seperti itu ya. Kemudian punya komitmen ya. Tim itu harus punya komitmen. Ya kalau komitmen itu kan istilah janji bersama ya. Yang harus dijaga bersama-sama gitu ya. Kalau tidak ada itu ya sayang juga ya, timnya tidak akan berjalan baik. Kemudian mampu beradaptasi dari setiap keadaan tim itu ya. Jadi bukan hanya keadaan yang menyenangkan saja, keadaan yang tidak menyenangkan pun mampu beradaptasi ya. Tim yang bagus itu tim yang mampu beradaptasi. Anggap tim marketing. Wah, ini penjualan ini karena mungkin corona gitu kan ya. Penjualan pada turun semua.
Kalau dia mampu beradaptasi, dia tahu kreativitas seperti apa yang perlu dikembangkan kalau dalam keadaan seperti ini. Tapi kalau tim yang tidak mampu beradaptasi, bubar. Ya kena corona aja ya, ini penjualan turun, ya udahlah ntar aja lah, corona beres kita bareng-bareng lagi kalau ingat. Seperti itu kan ya. Kemudian punya ide, kreativitas yang tinggi itu tanpa henti, tanpa batas ya. Orang-orang seperti ini yang luar biasa. Kemudian saling support ya, saling support. Ada yang nggak bisa, bantu. Ada yang nggak bisa, misal ada yang istilahnya kemampuannya sudah sangat tinggi, ya support juga dia, biar dia mau juga bantu kita gitu. Jadi saling support. Yang terakhir adalah empati. Harus punya empati. Empati itu bukan sekedar saya bisa ngomong empati, bisa merasakan posisi kita di posisi orang lain ya. Empati itu kayak gini misalnya, seandainya saya pengen pakai sendal orang, tapi saya masih pakai sendal nih. Kayaknya sendal lo kayaknya bagus ya, baru ya? Iya baru. Pengen dong nyobain. Karena saya masih pakai sendal, artinya sendal itu harus saya lepas kan? Sendal saya, terus saya pakai punya dia. Baru saya bisa rasakan enak atau enggaknya gitu. Begitu juga dengan empati. Empati itu bukan sekedar hanya bicara, lepaskan ego kita semua, coba hidup dengan cara dia hidup gitu. Coba berpikir dengan cara dia berpikir. Nah itu empati. Gitu juga kan kalau pakai sendal, kalau pengen tahu sendalnya enak atau enggak ya lepas sendal kita dulu. Kalau kita tetap pakai sendal kita ya nggak akan kerasa ya. Nah itu ya, lepaskan ego kita, coba hidup dengan cara dia dan sebagainya. Yang penting mah itu empati ya. Ada empati yang tinggi dalam sebuah tim, insya Allah tim itu kompak karena sudah saling bisa merasakan, saling bisa paham keadaan masing-masing. Jadi kalau ada sesuatu masalah, oh iya dia memang seperti itu, ya wajar lah kalau masalah itu ada di dia, kita mah paham-paham aja. Dan enak kan kalau kayak gitu ya pengertiannya dalam sebuah tim. Itu timnya itu akan berdaya ya, memberdayakan, jadi empower timnya seperti itu Mbak Dea. Oke Pak, berarti kalau misalkan sebuah pengelolaan tim itu sangat penting ya Pak untuk baik perusahaan maupun organisasi. Ya, memang sangat penting karena perusahaan sendiri kan sebuah tim ya. Dia kan tim terdiri dari beberapa bagian, beberapa departemen ya. Dan departemen juga terdiri dari beberapa bagian lagi dan seterusnya sampai akhirnya ke tim-tim kecil ya. Semuanya kalau tim kecilnya bagus, lebih berpengaruh ke tim yang di atasnya. Demikian seterusnya sampai akhirnya ya kalau semua tim bagus itu kan perusahaan juga yang untung gitu. Ya berarti kalau misalkan untuk memberdayakan sebuah tim Pak, ini ada pelatihannya nggak sih Pak? Mungkin ada yang mau untuk membangun timnya menjadi lebih baik gitu. Jadi kalau pelatihan itu lebih ke etos kerja, kemudian ke teamwork, ke team building ya. Kalau saya sering berikan sharing itu seperti itu. Jadi lebih ke kerja sama tim ya, lebih kerja sama tim dan saling pengertian anggota timnya. Nanti di situ banyak game ya, game-game itu kan jadi ada assessment-nya, nanti dari assessment itu akan kelihatan. Ada sih. Oke, nah tuh untuk rekan-rekan siapa yang mau supaya membangun tim dengan lebih baik untuk memberdayakan sebuah timnya baik di perusahaan, mau di tempat perkuliahan, di organisasi manapun, bisa hubungin tim kami ya. Nah, untuk Bapak Didi, terima kasih banyak untuk sesinya hari ini ya. Iya, sama-sama Mbak Dea, semoga bermanfaat. Sangat bermanfaat banget dong Pak. Sehat-sehat selalu ya Pak. Iya, sama-sama Mbak Dea. Nah, untuk rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Paramavida dan jangan lupa di-like ya video-videonya. Dan kalau misalkan video-video ini bagus, menarik dan bermanfaat, silahkan share ke rekan-rekan lainnya. Jangan lupa untuk saksikan video lainnya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Happy viewers, semoga video tadi menarik dan bermanfaat untuk viewers dan juga rekan-rekan ya. Please subscribe dan tulis di kolom komentar hal apa sih yang paling disukai dari video ini. Jangan lupa untuk melihat-lihat video yang lainnya dan sampai jumpa.